Novarianya nggak main. Enggak ya, sorry. Nggak dulu. Dikasih ya betul. Benar, tapi kemarin aku sempat nanya kan ke, mengucapkan selamat pada saat Ruben Hood ini membawa Bigetron Academy juara. Keren banget, maksudnya kayak udah bisa ini. Tapi dia bilang player-player yang jago. Jadi ya siapapun coachnya tetap ada kekuatan di situ. Dan mungkin ini juga yang akhirnya nggak buat dari Bigetron kan silih berganti ya untuk coaching staff dalam waktu yang cukup singkat. Tapi player intinya tuh nggak diganti. Betul. Kayak semakin banyak coachnya juga semakin banyak ilmu lah yang bisa di-sharing ya di sana. Oke. Tapi balik lagi ke draftnya, Atlasnya nggak dikasih beserta dengan Marcel Freya. Ini kayaknya udah mulai banyak yang nge-trade antara Hirara dan Pakito. Tapi tidak dengan Pakito, ditutup aja. Ya bukan alternatif seharusnya. Ini banyak yang berarti ini. Fanny Hirara bisa dikontes. Boleh, bisa banget. Untuk di band salah satunya berarti Atau Melisa berarti kalau mau di band. Melisa atau Eudora. Mau Melisa aja nanti ada Hirara Fanny. Iya, ada Selena juga jangan lupa. Iya. Buat Moreno. Banyak ya. Itu Identity. Identity ya. Early Snowball. Early Snowball. DNA Identity. DNA. Apa nih meta sekarang? Early Snowball. Early Snowball, itu ya. Waduh. Oke, tapi last band dari Bigetron akan menuju ke Melisa, itu dia akan ada Hirara dan Fanny berarti trade-nya. Lepas ya. Atau enggak sama sekali, kadang kan Hirara dilawannya pakai Harley. Harley ya benar, itu sangat bisa juga. Selena kalau memang mau. Selena? Mainin Selena Harley kemarin. Barats? Ya itu ada juga. Barats gimana? Hirara nggak sih gue? Hirara. Hirara. Abis Hirara kanan Uranus. Atau mungkin di sini Uranus terlebih dahulu kanan Hirara. Oh Barats. Hirara Uranus kah? Kayaknya ya. Atau mereka mau main ke arah Melisa yang udah di-ban untungnya. Atau main Selena. Selena. Aku menawarkan Selena selalu di sini ya. Diskon nggak? Enggak lah. Oke kalau gitu yang lain Full aja. price ya. Oke. Full price ya Hirara. Hirara aja tadi picknya kelima kan di match 1. Iya. Ini Uranus dulu mungkin. Ya karena kemarin kan ada combo. Karena- Selena Harley. Sama Lihat tuh Kyrie ngelamar. Terus Ngelamar. kemarin itu. Nomor apa Om? Si Joshua kemarin. Oh, Salah Joshua. dikasih double magic ya kan. Wow. Shadow-nya sih Always on the Matilda way. Brody. Wow. Oke, ini juga hero pegangannya Finn banget ya dengan Matilda. Sebenarnya seperti kredit kan sama Bang Oji tadi Iya. di match 1. Iya, karena kemarin tuh luar biasa. Oh dari Kediri. Hello. Oh Kediri. Hai Kediri. Wah luar biasa. Ini dari mana? Riau. Riau. Wah sayang Pak Pulung lagi nggak main hari ini ya. Gak main. Wah. Itu dari Riau tuh dekat Pekanbaru kan kalau nggak salah ya. Nah, Pak Pulung dari sana tuh langsung tuh. oke Fanny From cinders menjadi jawaban dan flame, Selenanya I pun shed the diambil. ashes of the past. Emang ngasih aja Hirara berarti. Robi bawa bapaknya nih kali ini nih. Nah. Kok bisa gitu sih? Mancung tuh. Iya. Kok bisa? Fan nonton MPL lo bawa bapak, Fan. Lo ajak bapak lo, Fan. Kasihan itu masuk angin, Fan. Aduh, gimana ya lo nongkrong bawa bapak ya? Bisa juga gitu kan. Gak apa-apa. Tapi kalau bapaknya asik kayak gitu sih nggak Iya, masalah seru. ya. Papa Oke. dapon. Lapon, oke. Tapi dengan pick ketiga dari Bigetron mau coba untuk ambil ke arah jungle-nya dulu sekarang kayak Hirara yang masih open. Yep, ada. Atau enggak sama sekali. Ya ntar aja kali ya. Gak apa-apa sih gue Hirara om. Ini Apa? phase 2 loh. Uranus dulu gitu EXP. Bloom. Hirara. Enggak Hirara. Menurut gue phase 2. Tapi berarti karena mereka ngambil Uranus dibuang nih Uranusnya. Bisa di ban nantinya. Iya. Setuju banget. Setuju banget di band. Ya, emang masalah besar, kan bisa di-burst, siapa yang mau ke-burst nanti? Gak bisa di burst dan pertama abis itu kedua dia pakai Purify dia ganggu Baras sengaja dimakan Purify-nya copot. Fanny juga gak bisa. Wah itu sih cukup mengerikan. Oke. Oke, ini menarik sih karena draft identity dari kanan, oke kita tahu ya, early snowball. Ya. Again. Ada Hirara soalnya di sana ya, jadi ya Brody mungkin bisa nge-backupin dikit, tapi Hirara menjadi point postnya dengan early snowball. Tapi dari sisi Onyx sendiri, main crowd control. Ya, Dan juga pick up, sebenarnya bisa dibilang ya ada DNA early snowball di dalam sana karena ada Selena juga ya. dua-duanya ya. Betul. Oke, Badang untuk bisa meminimalisir lagi agresivitas nantinya. Ipoy sih Karena kemarin sih kita ngeliat ada flanking-flanking serem ya. Iya, dari player-playernya banyak ya. Badangnya Kiboy. Iya. Jujur. sampai nongkrong ul. Iya. Ipoy nongkrong di rumput. Betapa di situ.
Oke, tapi buat dari Onyx sendiri, Ben Uranus ini. band EXP-table-nya ya, Esme, Iya. Uranus. Uranus mungkin. dulu. Kalau Esme bisa dimakan. Uranus yang We'll Ben. find a way, Baik saja. even when all is Oke. forlorn. Mau Mereka- hawa-hawa glue gitu. Rom glue Glue-glue. atau diarahkan. Karena ini glue juga ada potensi untuk dibawa kan sebenarnya sama Bigatron sendiri. Bisa kalau Matilda mid. Iya. Atau glue EXP. Nah, kita karena bandnya dari band tadi lumayan bingung ya. Kayak Selena Mino juga bisa loh. Buset bandonya Seze sih kairi banget ya. Gede ya. Kan harus support bener. teman. Ya bro. Iya harus support bro. Oke. Oke, Cow itu dia. Satu lagi yang cukup punya agresivitas ya untuk di Rom. Kibo ya, respect Iya. Kibo ya. Ini mau target ke mid lane-nya kah lagi buat Onyx, hero-hero dari Moreno. Jujur gue setuju. Kalau Kira-kira misalnya apa? targetnya ke arah Moreno. Kira-kira apa nih abis back sana? Dalam kondisi seperti ini Moreno juga dia bisa menggunakan hero-hero yang Eudora. lain kayak Eudora, Valen. Lilia, Valen. Tergantung gameplaynya Betul. ini kayak gimana. Uranus dulu gak sih? Boleh, Uranus Iya, Purify sih masalah ya. Iya, Uranus juga bagus banget nih. Dipakai di tangannya Shogun ya. Yang menang planning sama Selena kan juga banyak Ya, masalahnya. benar. Jadi menurut gua harus coba dipertimbangkan. Ya, Uranus tanpa ada Jepak Quito, Uranus akan bersinar. Oke. EXP yang punya badan. Esmeralda sebenarnya bisa dimakan juga ya. Iya, case-nya bisa dimakan aja. Iya, atau Blue. Atau ya main sedikit liar agresif gitu, lapu-lapu. Atau enggak yang kunci tiba-tiba kalau bisa main ke arah Kaja nomornya. Dan Iya. Kaja ini masih bisa possibility di tangan dari Kiboy. Oke. Karena kita lihat belum ada draft Kaja di band ya. Mhm. Gue sih suka Kaja kalau mereka mau main roam Buat Onyx ya. ya. Atau Oke. mereka mau main support juga boleh sebenarnya. Mino sih. Mino, Mino Selena ya maksudnya. ya. tapi Di kalau Onyx kan. Mino di kanan berarti mereka sudah expect kalau misalnya Kera bermain dengan Cloud ya. Oke, tapi udah ada Matilda. Iya. Kecuali digeser Matilda mid lagi. Oke, pohon terkokoh. Pohon terkokoh. EXP atau roam? Oh, EXP ini. gue setuju EXP. Ayo. Berkaca dengan Finn dengan Matildanya ya. Iya. EXP aja. Kan soalnya lawannya Barat. Iya. Jadi sama-sama ya udahlah ngesot kan ke objektif. Gue setuju juga. Ini bisa Kiboy kan main Kaja juga atau Kiboy main support di sini. Bisa main support dan kalau kita ngomongin ke arah tank Dexter, it's our showtime. Cloud. Serta dengan Minotaur. Seperti apa yang lo sampaikan ya, support. Badan. Yep. Ya selama ada healer di lawan minimal kita pegang healer juga ya bakal sustain ya. Ya. Jadi main buat pegang objektif itu oke dan balance standar itulah DNA draft yang dibawakan oleh Onyx. Mereka cukup stabil sebenarnya Minotaur Selena bisa main di early game dengan setup kecil ya. Ada Storm dan juga Missile Arrow, ada single target pick off juga dengan Detonas Welcome dan ya finisher bakal masuk Fanny dan late game insurance mereka punya cloud. Oke. Apa? Mau main apa di sini? Valentina gak sih? Betul. Valentina boleh. Mau main Lilia juga boleh. Boleh. Mau main kalau misalnya mainin ke arah Eudora sih masih ada Purify ya. Paling ya Lilia atau kita dikejutkan lagi dengan adanya fleksibilitas dan Lilia Purify yang akan menjadi jawaban pastinya. Karena tadi gue lihat gimana cara Moreno bertahan hidup. Di pick off sama Kairi-nya gagal. Bisa mainin Purify kalau ditelan. Kayaknya lebih safe Lilia karena gue Iya, lihat sisa hero yang ada untuk mainin Purify ini kayaknya nggak cocok semua untuk ini ya escape toolsnya yang penting ada lah ya. Iya. Oke. Black Juice lah satu-satunya. Black Juice. Tapi by draft Bang Oji kemana? By draft, gue suka sejujurnya sama Bigetron. Tapi gue mengkhawatirkan gimana nanti sosok dari Lilia ini bisa bertahan. Tapi gue suka Bigetron draftnya. Kamu apa? Onyx. Yap. Clear aja karena ya lebih balance juga ya kalau buat Onyxnya mereka punya Fanny-nya. Dan ya mereka bisa mainin Selena dan juga Mino nanti. Jadi untuk trionya ya bisa dibilang sedikit lebih stabil buat di early game. Kalau Onyx. Onyx, oke. Kita bakal menyaksikan Onyx dari kemarin diambil dominasinya oleh Bigetron by Vitality. Ini adalah salah satu jalan mereka untuk membalas dendam atau bahkan Bigetron makin mendominasi atas Onyx. So Piala Arena, mana tepuk tangannya?
Meltdown. A-nya kurang panjang dikit. Oh iya, oke, abis ini ya. Nanti game 2 ya, game 2 ya. Oke, tapi udah seperti biasa kita lihat gimana caranya juga untuk Selena ngebantuin sang jungle untuk farming. Yep. Yang biasanya juga udah dijawab dengan adanya roamer lawan yang makanin trapnya. Kemarin Finn sempat coba untuk makan trapnya yang akhirnya dia tumbang Om. Yep. Pakai Matilda juga. Oh, iya. Tapi tadi langsung ditutup. Yep. Jadi diusir ya langsung ya. 3 sama. 3 sama, oke. 3 sama. Bigetron 2-0, Mirko, gua dan Kevin. Sisanya 2-1 tapi untuk Realize 2-0 untuk Onyx. 3 sama, seru ini. Karena memang lagi sama-sama kuat kan. Iya. Di klasemen juga belum kalah sama sekali untuk kedua tim ini. Dan kalau kita bisa lihat, Suns ini dari bermain artileri dengan high ground sampai dia bermain dengan adanya ini oleh arrow atau proyektil ya. Tapi kan biasanya kalau misalkan main yang ngepok-ngepok gitu pas dulu zamannya fighter tank jungle ya kan agresif, maju-maju, ngebet-ngebet tapi Tuh galak banget Keldra. Oke, one by one situation. Di arah gold lane, ini dia. Jangan lupakan ada satu histori yang tidak bisa dilewati Keldra. Selama dengan satu, apa bisa kita bilang, satu liga dengan Eman. Keldra tuh selalu di bawah Eman. Ya dan kelihatan banget ya gimana kayak udah paham banget laning phase-nya dari Keldra untuk Eman yang ngasih press dan bisa menangin cicilan darahnya. Oh bahkan coba dipaksa. Target dari Nana menuju ke belakang dan Sasa akan menjadi first blood cut. Tapi kali ini langsung di Retribution. Gak peduli kali ini dengan menuju ke arah Turtle yang akan muncul. Retribution digunakan untuk bisa mendapatkan Suns. Oke, apakah ini DNA akan keluar? Early snowball. Oke, itu dia. Berharap kan balance ya. Kemarin kita lihat sempat kan ada balance juga, tapi itu benar-benar harus masuk ke late game. Ini no retribution. Oke, no retribution tetap berhasil mendapatkan Turtle. Meanwhile kita lihat memang ngomongin Caravani seperti tadi di match sebelum ini juga. Lepaskan ke arah Turtle pertama. Tapi Turtle kedua itu udah 50-50 loh. Di defense purple buff-nya. Akan coba dihajar Kairi, standby ke arah belakang. Mencoba untuk mendapatkan satu buah Turtle. Lepar mendapatkan di bawah sana. Finn! Berhasil mengejar Kairi sampai ke depan Turtle. Bahkan Nenel melakukan poin ke atas Kipoy. Meanwhile Shogun kali ini akan pecah. Double kill didapatkan oleh Nenel. Nenel jungler berdarah dingin. Dan bahkan Shogun tidak menjadi korban atas keganasan Oni. Wah ini on fire banget sih Bigetron by Vitality. Tapi Keldra, oke masih punya BMI untuk mundur. Tapi tadi bagus banget gimana caranya kena trap. Dan bahkan Finn gak nge-cancel lagi dari Circling Eagle-nya yang ikut Kairi. Iya, nabrak Kairinya dan tumbang juga. Jadi sebuah event yang gagal dilakukan oleh Onyx tadi. Mereka gagal dapetin turtle-nya. Mereka memang dapetin purple. Tapi mereka gak menangin buat tim fight di sana karena mereka tersapu bersih. Ya dan juga akhirnya power dari Selena yang cukup diminimalisir ya dengan hadirnya Matilda juga. Gak bisa terlalu agresif lagi untuk sekarang nih dengan ketinggalan gold yang lumayan berasa. Itu udah dipaksa tuh, tuker satu untuk satu udah ikhlas Min. Karena worth it banget dapetnya Kairi. Bahkan gak tumbang kan? Gak tumbang dia. Udah sekarang Clash of the Oasis lagi. Iya. Ini yang buat jadi early snowball jadi bahaya ya. Oke, DNA. DNA, early snowball. Ini kalau udah dapat di early pegangannya, turtle yang kedua biasanya langsung dimakan juga. Dan kalau coba berkontes. Wow, first item Sky Pigeon dan Nile. Agresivitas kah? Menuju ke arah depan, karena bomb buff. Vision tidak terlihat, apakah Vision aboard? Tapi Shogun tidak mau meninggalkan itu. Dipaksa keluar dari rumput terpakan retribution dari Kairi. Dapetin ke arah purple. Dia, tapi Bigetronnya nggak mission aboard loh. Iya, tapi seenggaknya walaupun emang nggak jadi atau gagal invade ke arah purple-nya, at least mereka nggak rugi, nggak terlalu dalam juga. Iya. Nah, ini karena memang tadi buat retri tertrigger ya. Ini bisa jadi turtle-nya di-secure oleh Bigetron by Vitality kalau mereka mau. Karena secara positioning juga Onyx mereka cukup sulit ya untuk bisa mendekat. Dengan level yang lumayan terbatas sih, kayaknya masih di level 7. Iya. Dan masalahnya Lutfi juga yang lagi cari-cari info, kena Angry Gloom juga harus mundur ya, agak segen gitu dari situ. Wah, bukan yang Gloomnya doang sih yang bikin Luffy bingung. Satu sih, Yul. Dia mau makan siapa? Semua ngeblok. Jadi barricade, jadi barikade. Oh ditabrak kah? Oh dimakan Eman di depan sana. Langsung ada Kering udah sekali Girl tampaknya mencoba menyelamatkan Eman dan mencoba di depan sana ada Kiboy. Sandwich Gaming. Dapat masukan dari tim Bigetron. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Penyelamatan sudah dilakukan oleh Finn. Tapi sayang sekali.
Keyboy men-sandwich generation dari tim Bigetron by Vitality. Wah, sandwich generation tuh ya. Tapi Kairi dapetin space yang lain untuk outer middle turret bisa didapatkan karena kita belum melihat nih untuk Kairinya join the fight lagi. Betul. Dan ya aku suka sih item pertama ya dari Kairi sendiri langsung ke si Halberd tadi dia. Jadi dia cukup respect juga melihat adanya Matilda dan juga melihat adanya sedikit delay dari pembelian item untuk Sats yang sudah selesai glowing. Oke, tapi udah mulai ditabrak ke arah satu purple buff-nya juga. Memang row-nya connect, tapi apakah akan bisa di follow up? Oke, kali ini lihat Russell dimakan purple-nya. Kairi nggak punya bensin, sudah pasti akan boros. Oke, tapi ini satu persatu memang kayak ditugaskan. Tadi di bawah biar Kairi dulu dorong, terus ada Kelra-nya sekarang dikasih space lagi. Ya, yang baik sebenarnya kalau sampai Kelra nggak kepegang ya. Karena ini kan Cloud juga yang kita tahu punya potensi untuk bisa menggunakan Blazing Duel-nya dan memberikan area damage. Dan so far ya tanpa purple dapet dia. Dapet. Ngambil malah. Oke, pertukaran aja dari yang mungkin akan kita lihat diuntungkan oleh Nanail, tapi ternyata pertukaran aja, Ul. Pertukaran aja karena by level kalau kita lihat juga Kairi masih ada satu level unggul ya di atas dari Nanail yang sudah menghasilkan 3 poin kill. Tapi jangan lupakan ini power dari Matilda yang akan bisa membuat dari Oni juga nantinya miskalkulasi. Memang Kipo juga punya motivation roar. Ya, bisa buat nge-heal. Dan juga bisa sebenarnya untuk kontrol area sih. Lebih ke bagaimana caranya nanti mungkin dari Shogunnya untuk bisa menggunakan Wrath of Dryad-nya yang tepat waktu juga. Oke, motivation roar dari Keyboy lagi-lagi menjadi motivasi untuk Onyx. Di turtle yang ketiga, saya akan lawan. Dan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka udah standby on position. Mereka mencoba untuk melawan balik. Mencoba melakukan adu retribution kali ini. Apakah berhasil didapatkan oleh Nana? Tapi Keyboy Minar Puri bersama dengan Blazing from Kara. Ditutup balik ke arah belakang. Dihajar dan terjatuh. Strategi para pasukan dari Timor ini dipatahkan. Malang dan Nail yang mendapatkan keuntungan. Detona bakal di-cover dengan Jagering dan double kill from the Nail. Oh, kejar. Juga dapat kill yang Triple. ketiga. Kara nowhere to run. Nanail triple kill from Nanail. Triple kill bukan sekedar triple kill, jangan lupakan stack dari Sky Pierce yang menyala. Dan Nile insting buas. Yang dari tadi kita singgung akhirnya dieksekusi dengan begitu baiknya. Yap, 30 ya berarti buat stack Skypers tambahan bagi Nanail sekarang. Dan Kairi hanya bisa menghindar dulu, masih dengan turtle ketiga yang diambil kembali oleh Bigetron by Vitality. Wah, strategi saya akan lawan dari Onyx digagalkan oleh strategi dari Bigetron untuk memaksa dapetin turtle. Mereka tidak mau alergi siput tuh. Perfect turtle dan bahkan dipaksa tim fight. Win, seperti yang sudah kita sampaikan di early pembuka hari ini. Matildanya bahkan dari match kemarin memang bisa kita bilang bukan hanya menjadi penyelamat. Bisa menjadi killer juga. Itu dari zaman dia di MDL sih. Ini udah kayak tertempel gitu. Finn, Matilda, powerful banget. Dan bahkan dari tadi dia yang ngegangguin Kairinya loh. Sangat-sangat sih ya. Kayak Saudu bisa jadi ancaman, jadi Eagle juga bisa. Tapi kalau kita lihat item-item yang selesai untuk Bigetron by Vitality juga tadi. Justice ini sudah mulai dipegang juga oleh Shogun, jadi akan sangat-sangat membantu ya untuk meredam attack speed dari Kelra. Tapi dengan power 2 hero yang bisa split push ini jadi kesempatan Onyx untuk bisa mempersempit ketertinggalan mereka nggak sih Om? Kayak tadi kan ada Cloud, sekarang Sunny, Iya, ganti-gantian. betul. Kayak mereka bisa jalan kiri kanan ya. Dan semua kita melihat juga mungkin dari goalnya sendiri selisihnya tidak terlalu jauh. Jadi masih bisa diimbangi sebenarnya untuk Onyx-nya. Turtle lagi hilang, Kairi lagi kehilangan bensinnya. Untuk menggunakan Fanny, kehilangan bensin sering seperti ini loh. Ini Garuk nggak gatel, fix. Iya. Oke, tapi memang juga belum ada team fight lagi yang coba untuk diinisiasikan satu sama lain ya. Lebih dihindari terlebih dahulu. Sembari akan menunggu next Lord yang akan muncul. Ya. Karena level dari Kairi juga sebenarnya masih berimbang kan dengan Nile. Perbedaannya jelas adanya di Skypierce yang sedang dipegang oleh Nile sementara waktu. Lord akan spawn. Kalau bicara soal setup, ya sama-sama bisa untuk setup dan lihat Bigetron by Vitality mereka jauh lebih ingin untuk mulai terlebih dahulu. Gue mau nanya gantian, ini dilawan lagi nggak mau Onyx untuk di Lord kali ini? Mungkin sekarang bisa agak redam dulu ya. Oke, redam dulu ya. Tapi enggak, kayaknya bakal dilawan nih. Onyx udah mulai berkumpul juga di area dari Lordnya yang bakal jadi bait harusnya. Berarti Onyx akan lawan kali ini menuju ke arah Lord, memaksa tim fight kembali.
Permasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka menutup semua celah untuk bisa Nanael di take down dengan adanya Detona. Karena Lutfi, walaupun masih Kici, jadi Dino Kici, tapi dia bisa langsung full stack. Ya, nah enaknya itu Barat sekarang gitu ya, nggak perlu yang nahan stack-stack biar bisa terhindar juga. Tapi arrownya connect ke arah Eman nggak bisa di follow up dengan banyaknya player-player dari Bigetron yang menempel. Tapi informasi ini, Lordnya visionnya luas juga sih, ada trap tadi tuh. Wah, tapi minion di tengah. Oh, Kairi menunjukkan batang hidungnya dan Shogun! Menutup terakhir, menutupkan lebih dari Crimson Bang Nanael. Selamat memorinya nggak nyampe. Di ujung sana mereka mencoba untuk menari. Di depan dengan ada Seeking Eagle Double Sanoka plus terminal Fury for defensive. Motivation Roar. Kairi berhasil mendapatkan satu bensinnya. Kehilangan Lord. Setidaknya dia punya nafas untuk dapetin ke arah Purple Buff. Wah ini nempel banget sih dari Bigetron. Jadi susah banget buat Onyx dapetin targeting yang optimal. Walaupun sebenarnya area of effect dari Kiboy dan juga Kelra itu besar. Yap. Ketika kita lihat tadi Kairi berusaha untuk masuk ya. Di sampingnya ada Shogun yang tiba-tiba memberikan Wrath of Dryad juga. Sehingga Snake Cable harus dipakai ke belakang. Dan itu yang membeli waktu sehingga Retribution bisa dipakai untuk mendapatkan loh oleh Nile. Oke. Sayangnya ini mid lanernya Selena, Omawa, dan juga AU. Ya. Kalau misalnya ini mid laner yang bisa ngedeal damage, pasti artileri atau apapun itu, mungkin mereka bisa bermain dengan 3-2. 1-1 split push, 3-nya team fight. Tapi nggak bisa ul kali ini. Oke. Detona berhasil mendapatkan Shogun dan bakal coba untuk mendapatkan tabrakin. double stun di pasar dan pasar dan Blazing Blast Terra. Mencoba untuk menyelamatkan Eman, tapi nampaknya Eman masih terlalu kuat. Bahkan Nanael yang bersinar dengan kipasnya menghindari lele yang diberikan oleh Sas. Damage-nya berhasil hindari. Lutfi gak ada jalan untuk pulang dan bahkan Bigetron by Vitality benar-benar mencabut satu demi satu duri dari sang landang. Yap, dan tadi Kairi juga sebenarnya coba untuk targeting ke arah dari Eman. Tapi thanks to Flash di Oasis. Yang akhirnya membuat dari kalkulasi damage-nya buyar. Oh dikejar Sans. Ini Sans, jangan lupakan Nanael. Siapapun yang dihadapi Nanael. Berbahaya sekali masuk terlalu dalam, tapi itu dia. Ciri khas dari sang jungler berdarah dingin. Mencoba dikejar. Eman. Keyboy mencoba naik awan. Wah. Minotaur mencoba dengan Minar Fury, tapi nampaknya hanya berhasil mendapatkan Merena. Tapi Purified ada Devon this time. Gagal untuk bisa memakan point kill dari Bigetron. Yes. Dan Hirara berarti menjadi hero yang cocok banget untuk gameplay Nanael kayak gitu kan. Masuk, agresif, tapi chance selamatnya lebih gede. Iya, sangat-sangat besar sekali ya. Pastinya dengan volume apple yang dimiliki juga. Tapi kalau nggak salah tadi sayang sekali. Sebuah Minion Fury yang... Kena ujung satu orang doang. Ya karena flickernya nyusul habis itu. Iya. Iya. Nanael, ini dia. Jungler berdarah dingin. Benar-benar mengerikan. Berdasar di depan sana. Nge-beat bisa. Dan bahkan siapapun yang kemakan loh. Malah bisa mereka yang hilang. Iya di Baywanin juga tadi untuk di lane jauh ya. Sama Kairi juga susah sih. Dia punya Fallen Maple ini Om yang sangat-sangat meresahkan. Iya. Belum lagi masih punya double dash juga kan. Buat bisa escape nantinya. Tapi oke, secara tempo permainan masih tetap cepat dan dibawakan oleh Bigetron by Vitality. Ingat sekali lagi mereka bermain dengan early snowball. Jadi mereka harus bisa maksimalin semuanya. Dengkul lemesai. Itu kalau nggak sempet recall ketabrak sih. Ditabrak. Masih ditabrak. Dikejar Seeking Eagle. Dan yang pakai Getting Win. Emangnya ikut. Oke. Tapi sekarang udah ada Lord lagi. Untuk langsung coba dicicil oleh Bigetron. Walaupun perbandingan 4.000 gold tidak menghentikan Onyx untuk bisa Kairi. memasukkan Kotes dan Nanael. Retribution dengan poin bahkan Lutfi untuk take down. Lihat satu persatu bakal coba dilucuti oleh seorang Nanael. Bahkan Kiboy sekalipun yang besar tidak menghentikan Nanael untuk bisa mendapatkan point kill dari dirinya. Dua hilang di saat mereka harus melakukan defensif. Dan Nanael, lihat dia berdasar dengan kipasnya. Tarik kipasnya benar-benar menghilangkan semua damage yang diberikan oleh Onyx. Ya bahkan nggak bisa di-CC sama sekali dengan adanya Sun. Tapi ditabrak lah. Gak bakal kuat, Flash of Diosisnya terlalu deras. Dan ini dengan Gold Difference dan bahkan mereka berhasil mendapatkan best turret tanpa adanya Lord Wave masih bergerak menuju ke arah 3 lane yang berbeda. Iya bahkan Lord juga masih belum masuk ke area defensif dari Onyx. Oke, kali ini Kairi mencoba bermain dengan teori karet. Mencoba untuk melakukan defensif terhadap para pasukan dari tim Bigetron yang mencoba untuk mendobrak para pasukan dari tim Onyx. Wah. Ingat, Bigetron by Vitality mencoba untuk masuk ke dalam best turret. Keyboy menari di atas awan, menunggu momen yang tepat untuk pindahan Fury. Tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Karena wave ini di arah bottom lane akan coba dapetin best terlebih dahulu. Dan langsung ada dapat memory. Almost is never enough. Oke, tapi masih ada wave minion berikutnya.
Oke, wave minion berikutnya sepertinya mampu bisa di-clear. Sans belum mendapatkan target yang tepat dengan artileri yang dia miliki. Tapi Nanail di depan sana berdansa. Permasukan Begetro by Vitality. Shogun harus di-spray dan langsung. Memorina Blast, Netral Kara. Mencoba untuk dipukul kembali. Win, gagal mengamalkan satu point kill. Shogun dimakan, Immortality pecah. Eman ter-take down, no way. Begetro by Vitality mau tidak mau diusir mundur dari Pesonic. Oke, itu dia momentum ya dengan adanya area of effect. Menan Fury X Blazing Duet yang akhirnya bisa membawa 2 poin kill dan ini dia replaynya Wawa. Iya, sebuah timing yang sangat tepat sekali tadi berhasil dilakukan oleh G-Boy juga. Kita bisa melihat bagaimana Kairi ya berjuang dengan steel cable dia. Nah ini dia. Dibuka dengan flicker, Minuan Fury masuk Blazing Duetnya dan ada Kairi di belakang. Plus masih ada di Thoras Welcome. Jadi combo yang sangat masuk sekali tadi untuk Onyx. Itu komit banget ya, kena Ya. lele juga kan tadi. Oke. Itu masih belum terlalu stabil untuk Onyx ya. Tapi mereka akan berupaya untuk bisa mendapatkan inner mid turret dulu. Dan sudah terbuka sekarang jalan bagi mereka. Jangan lupa ini Flying Cloud ya. Habis spawn bisa cepat lagi untuk menjangkau. Tapi akankah ada sebuah gerakan agresif karena Finn udah ngebawa Eman terus menerus. Iya. Sebenarnya dari Onyx mereka masih bisa split push karena mereka punya Cloud, mereka punya Vanny. Ya. Yap, dua hero yang memang bisa jalanin lane yang cukup jauh ya. Mhm. Sedangkan bagi Bigetron, tabrakan mereka sini yang benar-benar cukup menyakitkan. Cuman ya sekali lagi, tetap harus berhati-hati melihat Flying Cloud yang dipakai tadi. Waduh, banyak banget loh yang bisa terbang di sini. Dan 50 stack dari untuk Nanail belum tumbang sama sekali. Bounty-nya di sini ya. Betul. Tabungannya nih. Teknya 50 mak, digosok gesrek sih. Kong serangkang serengwel. Bener, tapi ya lane atas masih menjadi PR buat Onyx. Di saat Lord sekarang juga udah muncul, masih dibuka visionnya oleh Sans. Eman gak boleh kelihatan sih, Ul. Eman gak boleh kelihatan. Dari siapa tadi tuh? target mereka menuju ke arah Eman, tapi lihat di arah bottom lane, menuju ke arah seorang Sans. Flicker manifestir, tapi Nile tidak akan memperdulikan itu, tapi gagal! No way! Bigetron mereka kehilangan jungle mereka. Mereka kehilangan the power of retribution. Sans menjadi bait untuk melepaskan Bigetron dan ternyata termakan baitnya. Ya karena ada Kairi yang ancang-ancang pastinya untuk bisa langsung nge-backup tadi. Aduh, bahaya banget untuk Bigetron. Mereka harus buying time untuk gimana caranya Lord ini tidak diselesaikan oleh para pasukan dari tim Onyx. Walaupun Luffy udah garuk-garuk pasir dan di depan sana dapat memori. Eman berhasil mendapatkan Kairi, tapi nampaknya di belakang sana Shogun harus take down. Eman Detona mencoba diselamatkan, tapi langsung ada Immortality dipecahkan begitu saja, mencoba diselamatkan. Eman gagal untuk bisa bertahan. Satu buah poin kill kembali dengan tidak ada di court ladder. Bigetron by Vitality. Mereka mencoba untuk menyerang balik dengan adanya Sora Moreno. Menargetkan menuju ke Kelra dengan Immortality di depan sana, tapi Nanail is coming. Ini dia, raja terakhir dari Bigetron. Mencoba untuk mengejar Kimoy. Dimanapun Kimoy berada, Nanail! Immortality yang mahal dari Kimoy. Berhasilkah kali ini dipecahkan oleh Nanail? Tapi masih coba dihindari. One last hit, Nanail! Menukar dengan dirinya. Itu tidak worth it sama sekali. Karena Kelra membalaskan dengan Blazing Duet dan mengusir mundur Bigetron. Match yang sangat luar biasa pecah. MPL Arena mana tepuk tangannya? Jual beli serangan. Bahkan akhirnya Nanail yang memang juga mungkin gemes ya lihat Evoy tadi mau dikejar dan akhirnya harus tumbang lagi. Lord Evolve sekarang udah ada. Wow. Yap, Imo pecah, plus of the Oasis aktif, dan akhirnya memang tumbang tapi ditukarkan dengan adanya Blazing Duet tadi dari Kelra. Ini yang Om Wawa bilang, Ul. Apa tuh? Nanail harus tenang. Sabar. Nanail udah, darahnya udah mendidih. Tahan, tapi ya memang strong banget ya. Tapi sekarang kalau sekali lagi dari gold grab yang kita lihat ya, tipping point untuk Onyx. Mereka berhasil untuk kembalikan keadaan. Ingat DNA yang mereka bawakan ini balance ya. Yeah. Sehingga mereka bisa nge-drag gamenya sampai dengan late game seperti ini. Seharusnya ini akan menjadi sebuah perang di mana satu decision akan sangat-sangat bermanfaat bagi masing-masing tim. Dari 6.000 sampai cashback berarti sekarang. Yap. Cashback ya. Plus 2.200 ya. Aduh, ini dia Ul. Jangan lupa ya Ul. Nanail sudah mendidih darahnya. Yep. Harus lebih rileks, harus lebih tenang. Karena dia tadi 2 kali. Karena sebenarnya Keyboy sekarang itu bait juga secara nggak langsung Ul. Oke. Kelra. Oke, Kelra dipukul ke arah belakang. Kairi mencoba untuk menggerogoti turret, tapi Lutfi menjadi target utama dengan Winter Cloud. Di depan sana mampukah bertahan? Memakan satu. Detona! Mencoba mendapatkan satu, tapi langsung ditutup dengan adanya Red of Riot. Tangan Blazing Duet dan dapat memori Eman!
Cutthroat-nya tidak bisa dihindari. Tapi nampaknya shuttle terhadap seorang Suns. Pertukaran 1 untuk 1. Bersama dengan adanya Kelra di tempat sana yang harus hilang. Double kill from Nanael. Membalaskan dan Lutfi. Tidak ada Winter Crown. Nanael terlalu sakit yang bisa diberikan. One man situation dan triple kill. Looking for Minion. Bigeton by Vitality. Dengan adanya 2 minion. Wave besar mencoba untuk menuju ke base turret. Mampukah dua pemain dari tim Onyx melakukan defensif dengan steel cable dari seorang Kairi. Fit masih dapat untuk bertahan. Cutthroat menuju ke base turret. Bigeton by Vitality. Berhasil mendapatkan game yang pertama. What a